Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini Engkau berkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu. Amin, demikian firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Tema renungan kita hari ini adalah kemarahan orang Kristen. Ada sedikit hal saja yang lebih merusak bagi orang Kristen daripada kemarahan. Kemarahan mengakibatkan kita kehilangan penguasaan diri dan mengatakan atau melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terpikir. Kemarahan jika dibiarkan akan menjadi kepahitan yang merongrong hati kita. Alkitab secara konsisten memerintahkan orang percaya untuk menyingkirkan kemarahan dan bahwa kemarahan termasuk dalam dosa kedagingan. Efesus 4 ayat 31. Terkadang kita berusaha membenarkan kemarahan dengan mengutip Efesus 4 ayat 26. Sebagai tambahan bukti bahwa kita boleh marah adalah bahwa Yesus membersihkan bait Allah dalam kemarahan kudus. Yang dimaksudkan dalam surat Efesus adalah kemarahan yang tidak mengarah pada berbuat dosa. Yesus mampu menjadi marah tanpa berbuat dosa. Ketika Yesus menyucikan bait Allah, Alkitab tidak menunjukkan bahwa dia marah. Matius 21 ayat 12 sampai 14, Markus 11 ayat 15 sampai 18, Lukas 19 ayat 45 sampai 46. Kita harus berhati-hati untuk tidak membenarkan kemarahan dengan mengutip Alkitab. Efesus 4 ayat 31 memerintahkan kita untuk menyingkirkan semua kemarahan. Itu tidak berarti kita berhenti memiliki keyakinan yang kuat atau kehilangan keinginan untuk menegakkan keadilan. Itu tidak berarti kita menolak membiarkan dosa orang lain sehingga menyebabkan kita berdosa. Kemarahan tidak mendatangkan karya penebusan Tuhan. Seringkali justru menghalangi apa yang sedang Tuhan kerjakan. Jika kita merasa bahwa kita memiliki kemarahan yang benar karena sesuatu yang telah terjadi, pastikan kita marah tanpa berdosa. Apakah kemarahan kita menjadi kepahitan? Apakah kemarahan mengakibatkan kita berbicara kepada seseorang bukan dengan sikap sebagai orang Kristen atau menggosipkan mereka yang berbuat salah? Apakah kemarahan mengakibatkan kita melakukan pembenaran atas sikap kita yang tidak kudus? Kita harus mencermati setiap kemarahan di dalam diri kita dan mengizinkan Tuhan menyingkirkan setiap sikap berdosa yang dihasilkan oleh kemarahan kita. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami hari ini untuk menyingkapi ketika kami mesti marah dan bagaimana kami marah. Kami sadar emosi marah juga Tuhan izinkan ada di dalam diri kami, tentunya untuk sesuatu yang baik, bukan hanya sekedar marah-marah yang tidak jelas, tapi kemarahan yang karena kebenaran, karena Injil. Tuhan tolong kami untuk bisa menguasai, mengontrol emosi kami, sehingga di dalam relasi, dalam pekerjaan, dalam keluarga, bahkan dalam pelayanan, kemarahan-kemarahan kuduslah yang ada di dalam diri kami, bukan karena kemarahan-kemarahan yang tidak berarti. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu, ajar-ajari kami lebih peka, lebih mengerti, lebih memahami situasi kondisi yang terjadi yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.